Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berjumpa lagi dengan saya Hidayat di sini. Di beberapa waktu lalu mungkin saya tidak pernah menampakkan wajah saya ya, dan saya cenderung memberikan video-video yang berisi tentang audio semata. Dan juga saya mau menginformasikan bahwa nomor HP yang saya cantumkan sebelumnya yang berisi tentang WA sekarang sedang nonaktif karena HP yang saya miliki baru saja dari bengkel, yang menyebabkan WA yang ada di dalamnya itu kosong atau hilang. Dan kalau reaktivasi kembali untuk WA tersebut saya tidak bisa karena nomor yang saya miliki telah hangus atau tidak aktif. Dan berikutnya mungkin saya akan mencari nomor untuk bisa di-share ke teman-teman. Akan tetapi saya informasikan kembali bahwa nomor yang sebelumnya itu telah tidak aktif. Terima kasih. Di sini saya ingin membahas tentang pentingnya kita memiliki adab di dalam berguru. Kenapa kita memiliki adab? Karena ada suatu kisah bahwa saudara ponakan lah katakanlah itu dari sahabat Nabi Muhammad itu pernah berguru kepada Nabi Muhammad itu tanpa menimba ilmu dari Nabi Muhammad. Lalu apa yang didapat beliau? Beliau mendapatkan ilmu tersebut itu dengan cara mengikuti beliau dan tinggal bersama beliau. Artinya apa? Yang namanya ilmu itu belum tentu didapat dengan cara belajar secara fisik. Tapi konektivitas dari hati ke hati, dari perasaan ke perasaan, dari frekuensi diri itu bisa menimbulkan kepekaan batin kita untuk mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh seorang guru yang kita ikuti. Pada ceritanya beliau hanya ngawulo atau ikut bersama beliau, ikut membersihkan, ikut pergi, ikut menjaga. Secara tidak langsung beliau itu belajar dari tingkah laku beliau, tingkah laku Nabi Muhammad. Belajar menimba ilmu dengan cara mengikuti. Misalnya Nabi Muhammad bangun pagi, beliau melihat bahwa Nabi Muhammad ternyata bangun pagi. Ketika Nabi Muhammad sholat malam, beliau melihat bahwa Nabi Muhammad ternyata sholat malam. Nah, ini penting teman-teman. Ketika kita berguru dan mencari ilmu, adab itu penting. Walaupun diri kita sebelumnya itu tidak melakukan hal-hal yang demikian, tapi ketika kita menuntut ilmu, maka setidaknya kita akan diarahkan kepada suatu tindakan yang dilakukan oleh guru kita. Dan teman-teman harus sabar ketika memperoleh ilmu tersebut. Harus sabar, harus menerima, harus ikhlas. Apapun yang dikatakan mereka itu dengan tujuan yang baik. Tidak usah memperbesarkan suatu masalah atau suatu problem ketika itu memang tidak seharusnya untuk dipermasalahkan. Bahkan para kiai-kiai besar Jawa zaman dulu itu untuk menyenangkan hati guru pun dia rela melakukan apapun demi seorang guru. Itu bahkan mohon maaf, rela menguras sapi tank demi menemukan cincinnya seorang guru. Itu juga pernah dilakukan para kiai-kiai besar di Jawa tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin kita merasa jijik akan hal tersebut, tapi itulah demi menyenangkan guru. Kalau guru sudah senang, maka ilmu itu akan turun kepada dirinya. Artinya apa? Ketika kita menuntut ilmu,
bawalah gelas yang masih kosong. Kalau kita bisa membawa gelas masih kosong, maka kita akan mendapatkan air. Air ini ibarat ilmu yang ketika kita pulang akan kita masukkan ke dalam kendi atau ke dalam bak penampungan yang kita miliki. Itu lama-lama bak yang kita miliki di rumah itu akan penuh. Dan setiap kita ke rumah guru, kita membawanya gelas kosong. Tidak mungkin kita membawa bak dari rumah ke tempat guru kita, nggak mungkin. Tetap kita membawa gelas, kita angkut sedikit demi sedikit demi sedikit. Kalau kita ke tempat guru sudah membawa isian dari gelas itu, maka secara otomatis diri kita akan merasa jumawa. Ilmu yang dimiliki guru ini itu lebih rendah dari ilmu yang aku miliki. Lebih rendah dari ilmu yang aku dapatkan dari si ini. Padahal setiap guru itu memiliki kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ada yang memiliki, misalnya ya, ada yang memiliki ijazah tentang kekayaan. Ada yang memiliki ijazah tentang kerukunan. Ada yang memiliki ijazah tentang pengobatan. Ada yang memiliki ijazah tentang pengasihan. Ada yang memiliki ijazah tentang kanuragan misalnya. Ini semua beda, teman-teman. Dan setiap guru itu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Sehingga ini perlunya kita membawa gelas kosong di rumah, ditampung di bak mandi kita. Nanti kalau kita buat untuk mandi, maka yang baik itu akan membersihkan diri kita, yang kotor itu akan terbuang, kan seperti itu. Dan kita bisa mengolahnya. Kalau yang kotor misalnya untuk cuci kaki, kalau yang bagus untuk minum, misalnya seperti itu ya. Itu terserah teman-teman semua. Tapi pada intinya gelas kosong itu penting, apapun itu. Dan jangan lupa, belajar apapun yang terkait dengan spiritual itu jangan sampai teman-teman belajar dengan sendirinya. Minimal teman-teman punya guru yang bisa membimbing teman-teman. Jika ada suatu problem, suatu masalah yang itu menyangkut dengan psikis kita, menyangkut dengan kejiwaan kita, kerohanian kita, maka guru itu bisa menolong kita. Ibarat kita naik sepeda. Itu belum pernah naik sepeda. Apakah kita terus membaca, terus langsung bisa naik sepeda, terus terjun ke jalan raya? Tidak mungkin. Pasti guru itu akan mengarahkan. Seharusnya kamu menyeimbangkan tubuh itu seperti ini. Terus kamu misalnya menekan gas itu seperti ini. Kamu kalau ada lampu merah itu lihat ke kanan ke kiri. Kalau mau nyebrang itu harus begini. Dan itu kalau dipahami secara teori itu tidak bisa. Maka teman-teman memerlukan guru, ibaratnya seperti teman-teman berkendara, belajar dari nol sampai mau terjun ke jalan raya. Itu juga diibaratkan jika teman-teman mau berlayar, tapi teman-teman tidak pernah berlayar sama sekali. Apa yang dipersiapkan? Mungkin yang teman-teman lihat hanya perahu atau kapal, tapi teman-teman tidak melihat di sana ada pelampung, di sana ada bawaan makanan dan lain-lain, di sana ada misalnya air untuk minum, di sana ada alat untuk pencahayaan misalnya di malam hari, di sana ada GPS misalnya. Teman-teman tidak bawa, yang teman-teman bawa hanya perahu semata. Kira-kira apa yang terjadi ketika teman-teman sendirian membawa perahu di tengah laut? Itu ibaratnya kita mencari seorang pembimbing atau seorang guru. Tidak masalah jika teman-teman mencarinya di YouTube. Asal tetapi teman-teman pernah bertemu atau pernah memperoleh ijazah dari guru tersebut. Jangan teman-teman terus mendapat ijazah di YouTube. Begini, teman-teman melakukan. Padahal teman-teman tidak mengerti sisi negatif dan sisi positifnya. Misalnya, teman-teman disuruh untuk ke kuburan, mencari tanah kuburan untuk kepentingan ini.
Teman-teman tidak tahu bahwa ketika teman-teman ke kuburan membawa tanah itu ada makhluk apa yang mengikuti tanah tersebut. Dan sesampainya di rumah mungkin kita diganggu terus-menerus. Kita sehingga hidup kita itu gelisah, sehingga hidup kita itu terasa itu tidak nyenyak dalam tidur. Makanya selalu konfirmasi, cari guru. Jika teman-teman memang belum memiliki guru, coba sowan-sowan ke kiai, coba sowan-sowan ke tempat orang-orang yang mengerti tentang itu. Pun demikian, saya berbicara di YouTube channel seperti ini, itu sekedar berbagi atau sharing tentang pengetahuan yang mungkin pernah saya pelajari, pernah saya dapatkan, dan pernah saya ketahui. Itu semata. Urusan ijazah dan lain-lain, saya tidak pernah memberikan ijazah kepada teman-teman semua, baik itu di online ataupun offline. Karena apa? Yang namanya ijazah itu kita harus memiliki pertama sanad yang jelas. Keilmuan sanad yang jelas yang kita dapatkan dari guru, kita tampung, itu harus jelas. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sudah memperoleh izin dari guru yang kita miliki. Misalnya guru kita bilang, ya udah silahkan diijazahkan ke murid-murid kamu. Itu baru kita boleh mengijazahkan. Tapi kalau belum, ya sekedar sharing saja. Kita belum diperbolehkan memberikan ijazah karena ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mungkin kalau teman-teman bertanya tentang A, B, C, kalau kita mau diskusi masuk ke WA, silahkan masuk ke WA. Kalau kita diskusi di kolom komentar, silahkan diskusi di kolom komentar. Kalau misalnya itu tentang keilmuan yang bersifat umum dan ringan, mungkin akan saya jawab. Tapi kalau keilmuan yang bersifat cenderung ditakutkan, itu menyengsarakan teman-teman atau akan membahayakan teman-teman, biasanya itu cenderung kita tidak membuka sharing yang berlebihan seperti itu. Atau mungkin biasanya saya arahkan ke WA saja agar teman-teman bisa mengetahui apa sih efeknya, apa sih kendalanya, apa sih sisi positifnya, seperti itu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.